Salam sejahtera, saudara kekasih Tuhan. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan tentang katakan yang sebenarnya. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat yang ke-51 demikian dikatakan, "Hei orang-orang yang keras kepala dan yang tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu. Demikianlah juga kamu." Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami, sehingga kami memahami dan juga mau melakukan firman Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi seorang yang menyampaikan suatu berita yang tidak mengenakan atau menyinggung langsung seseorang bukanlah sesuatu hal yang gampang, bukan sesuatu yang mudah untuk kita katakan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hal yang lebih serius tercatat di dalam Alkitab, bagaimana ketika Stefanus menegur para pemimpin agama di Israel. Stefanus mendapat banyak peringatan, bahkan dia harus mengalami penganiayaan karena memberitakan tentang suatu kebenaran yang berkenaan dengan diri mereka. Stefanus mengkritik nenek moyang mereka dan kesepakatan Mahkamah Agung dalam peristiwa pembunuhan Yesus Kristus. Semua yang diungkapkan adalah benar. Namun apa yang terjadi setelah mereka mendengar tuduhan itu? Mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Mereka menyeretnya keluar kota dan Stefanus dibunuhnya. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat yang ke-54. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena menyatakan kebenaran, Stefanus meninggal di rajam batu. Ketika kita berbicara kepada orang lain tentang kemurnian, berbicara tentang kebenaran, berbicara tentang kejahatan karena dosa dan kesenangan duniawi, pasti kita pun akan dikritik. Namun apapun yang terjadi terhadap kita, tentunya kita tidak perlu takut karena kita dapat berseru kepada Allah sebagaimana yang dilakukan Stefanus. Saudara kekasih Tuhan, kita akan mendapatkan suatu penghiburan dalam pengenalan bahwa kita adalah miliknya, milik Kristus, dan yang pada akhirnya Yesus Tuhan kita akan membela kita. Saudara kekasih Tuhan, sebagai anak-anak Allah, marilah kita akan tetap dan terus berdoa agar saudara dan saya memiliki keberanian yang murni untuk menyatakan kebenaran. Pertanyaannya, siapkah kita sama seperti Stefanus yang menyatakan satu kebenaran kepada orang-orang yang memang pada saat itu mereka adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, kesenangan duniawi. Mereka jauh daripada kebenaran, tetapi hidupnya diliputi dengan kejahatan. Apa yang dilakukan oleh Stefanus ini, sungguh ia berani, walaupun memang ia harus mengalami penganiayaan, bahkan kematian. Siapkah kita untuk menyatakan yang benar, walaupun jaminannya adalah kehidupan kita
sendiri. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, seringkali kami diperhadapkan kepada satu tantangan di mana kami harus menyatakan kebenaran. Namun seringkali kami juga tidak mampu untuk mengatakan. Karena ada banyak ancaman, ada banyak hal yang kami hadapi sehingga kami tidak sanggup untuk melakukan dan menyatakan satu kebenaran. Tetapi biarlah saat ini kebenaran kami ketika kami percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Siapapun yang menyerang, menggoda, menggagalkan iman kami, biarlah kami akan lawan bahwa Yesus Tuhan ada di sampingku yang senantiasa menolong, yang senantiasa memimpin hidup dan kehidupan kami. Inilah Tuhan, doa kami. Di dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.